Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullah. Di video kali ini kita membahas salah satu perintah Linux lagi, yaitu wget. Oke, mari kita mulai. Wget adalah salah satu perintah yang sangat umum digunakan di Linux untuk melakukan pengunduhan atau mendownload file atau website dari internet. Wget bersifat non-interaktif, artinya bisa kita tinggalkan saat proses download berjalan. Secara garis besar, wget sudah tersedia di dalam sebagian besar dari distribusi Linux. Untuk melakukan pengecekan apakah wget terinstall atau terpasang atau belum, maka kita bisa mengetikkan which kemudian wget. Di sini terlihat bahwa ada ya wget di user bin wget. Ini artinya wget sudah terpasang di Ubuntu ini. Ini Ubuntu 22.04. Jika belum, maka bisa kita install dengan apt install wget untuk yang Debian-like atau menggunakan yum dnf di Red Hat like ya. Oke, itu untuk melakukan pengecekannya. Kemudian perintah dasarnya adalah formatnya itu wget, kemudian diikuti dengan nama file atau nama website yang akan kita download ya. Di sini misalnya kita akan mendownload wordpress.org/latest.zip. Ini adalah mendownload file master dari aplikasi web ya untuk blog WordPress. Kita tekan enter untuk melakukan download. Maka proses download akan berlangsung. Oke, sudah selesai, bisa kita cek dengan ls. Ini ya, latest.zip. Kemudian yang kedua, itu kita bisa menggunakan nama yang kita inginkan ya, berbeda dengan nama yang tertulis di sini. Ini adalah latest.zip. Maka di sini bisa kita menambahkan opsi -o kemudian nama filenya. Contohnya WordPress latest.zip. Maka ini artinya kita mendownload file latest.zip kemudian di rename menjadi WordPress latest.zip. Oke, langsung kita tekan enter. Ini ya, saving to WordPress latest.zip. Bisa kita cek juga dengan ls lagi. Ini dia filenya, WordPress latest.zip. Kemudian juga secara default perintah wget akan mendownload di mana lokasi downloadnya itu adalah lokasi di mana perintahnya dijalankan ya. Di sini kita berada di home Ubuntu, maka dia otomatis akan mendownload di direktori home Ubuntu. Nah, jika kita ingin mendownload di tempat lain, meletakkannya di tempat lain, maka kita menggunakan opsi -p ya. P besar, kemudian misalnya kita mau taruh ini di var kemudian www. Nah, ini artinya kita akan mendownload latest.zip ke folder var www. Kita tekan enter. Oke, ada pesan ini ya, kita lupa tadi. Mau simpan di sini tapi permission denied ya, karena var www bukan lagi punyanya Ubuntu. Maka kita menggunakan perintah sudo ya, dimana user Ubuntu sudah menjadi sudoers di Ubuntu box ini. Nah, kelihatan saving to var www latest.zip. Maka dia akan mendownload filenya di var www. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya kita juga bisa melakukan download namun dengan opsi resume ya. Artinya kita bisa melanjutkan proses downloadnya. Ini mungkin ketika kita mendownload file yang besar ya. Nah, ini adalah file yang besar ya. Kita akan mendownload Ubuntu 20.04. Ini untuk contoh saja ya. Ini filenya berukuran lebih dari 1 GB. Maka dengan opsi -c kita bisa mendownload atau melakukan resume download ya. Contohnya seperti ini, kita tekan enter dulu.
Oke, proses download berjalan. Kita tunggu sampai 2 atau 3% ya. Oke, 3%. Mungkin ada internet putus atau koneksi tidak stabil. Nah, di sini kita akan putuskan saja dengan Ctrl C ya untuk memutusnya. Nah, terputus di posisi 9%. Maka saat kita jalankan lagi, dia akan melanjutkan dari 9% yang sebelumnya ya, posisi terakhirnya dilanjutkan lagi. Nah, ini bisa sampai dengan selesai ya. Atau misalnya ada terputus lagi, kita jalankan lagi, maka dia akan melanjutkan lagi. Oke, karena ini untuk contoh saja kita cancel ya. Ukuran filenya cukup besar. Ini kalau kita ls sudah kelihatan filenya ya, namun ukurannya masih baru sekitar 29%. Nah, itu mendownload dengan bisa melakukan resume ya. Kemudian kita juga bisa melakukan download dengan membuat list filenya dulu ya. Jadi di sini saya sudah buatkan filenya list.txt ya. Nah, misalnya kita mau mendownload 4 buah file ini ya. Nah, itu kita bisa simpan filenya itu dalam satu file txt, list file yang akan kita download. Ini list.txt ya. Nah, bisa kita gunakan opsi widget kemudian opsi i list.txt. Oke, kita coba enter ya. Maka dia akan mendownload latex zip.1 ini mungkin karena yang sebelumnya sudah ada ya, latex.zip. Kemudian ini yang kedua, lanjut ini ke yang ketiga, kemudian ini yang keempat. Jadi bisa kita lihat ya, filenya sudah download ke empat-empatnya, bisa kita cek dengan ls ya. Jadi latex1.zip, latex.zip.1 ya. Mana dia ini? Dan 3 WordPress versi lainnya. Oke. Untuk melakukan download dengan bulk ya, atau dengan membuat list file yang akan di-download. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa melakukan download website ya. Contohnya kita misalnya mau mendownload, di sini saya punya website nih ya. Ini kemarin instalasi Cloud Panel ya. Jadi ada html.henry.my.id. Nah, bisa kita download juga di sini. Nah, kelihatan dia akan menyimpan file yang namanya index.html ya. Mana dia? Ini index.html. Nah, di sini bisa kita buka ya. Namun karena kita di desktop server maka tidak bisa. Jadi untuk mempermudah itu kita akan menggunakan terminal dari macOS-nya. Nah, di sini kita ya. Kita cd ke dokumen, kemudian data ya, YouTube. Oke, kita masuk ke sini. Ini saya edit dulu ya. Oke, terlihat ya. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kita jalankan lagi. Widget html henry.web.my.id ya. Maka akan mendownloadkan satu file. Jadi kalau saya buka sekarang di dokumen di YouTube ada index.html. Nah, ini hasilnya. Filenya di-download namun CSS-nya tidak ya. Nah, ini bisa kita akali atau kita gunakan dengan menggunakan opsi seperti ini ya. Ini kita clear dulu. Dengan opsi pertama itu adalah mirror untuk mendownload keseluruhan website, semua page, kemudian dia akan melakukan convert linknya ke localhost, ke file lokasi downloadnya yaitu di dokumen YouTube. Tidak lagi ke misalnya link-linknya itu tidak lagi ke sini ya, tapi nanti diarahkan ke yang lokalnya. No clobber, no parents, domainnya adalah html.henry.web.my.id ya.
Jadi dia akan mengikuti hanya domain ini saja. Jadi link-link yang keluar domain itu tidak akan di-download. Oke, kita coba enter. Nah, ini proses downloadnya sudah selesai. Saya buka lagi, kita buka lagi di browser tadi ya. Reload. Oh, bukan ini ya, sorry. Karena kalau kita mendownload, maka kita harus masuk ke foldernya ya. Akan dibuatkan folder ini ya, html.henry.my.id. Nah, dia akan mendownload website ini dengan CSS lengkap dengan file yang lainnya ya. Kemudian link-linknya kelihatan di bawah sini ya. Itu linknya mengarah ke file ini ya, tidak lagi mengarah ke html.henry.my.id. Link-linknya ini tadi sudah di-convert. Jadi begitu penggunaan widget ya. Jadi dari penggunaan yang khusus di Linux juga bisa kita gunakan, misalnya kita install widgetnya di Windows ya, juga bisa, atau misalnya di macOS ini untuk mendownload website. Demikian tutorial kali ini, bagaimana cara kita menggunakan widget ya untuk keperluan administrasi kita di Linux server. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like button jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.